Ini kisahku yang cukup berat, lelah dengan yang namanya harap. Sepertinya aku menebakmu, ada yang menyerah dan tak tentu arah. Hati tenggelam terlalu dalam, sedang kau tak berani menyelam. Bila kau tak ingin ucapkanlah, jangan tinggal diam, bisu lalu setidaknya aku pernah berjuang, setidaknya ingin kau juga berjuang. Meski mungkin kau ada dekat yang lain, dulu kau mengejarku bukan main. Setidaknya bilang pisah yang berani, jangan hanya bilang cinta yang bernyanyi. Kedatangan kami ini menjadi nostalgia, karena dulu lingkungan kami 3, jadi Fidelis itu di Villa Bukit Mas, sama Dalmas Santo Korea, sama Jogoloyo. Golf juga. Jadi kami sudah tidak asing di daerah sini, karena kami doa lingkungan gilir-giliran masuk ke rumah-rumah orang sekitar sini. Cuma banyak yang sudah pindah, banyak yang sudah almarhum juga. Baik Bapak Ibu, peristiwa kematian ini adalah peristiwa iman. Tentu di dalam hati banyak orang bertanya bahwa kenapa kok kita ini kok dilahirkan, kita ini dihidupkan, terus kenapa kok kita mesti mati? Itu mesti tanya kok, kenapa kok harus mati? Nah, kalau kita urut dari awal penciptaan, sebetulnya Tuhan itu tidak merancang manusia itu mati, tidak. Tapi karena dosa Adam dan Hawa, yang tadinya mereka itu tidak berbusana, tidak jadi masalah, tapi begitu dia berdosa, mereka langsung tahu malu, atau merasa malu sehingga berdosa, sehingga manusia dibuang, diusir. Jadi kita mesti harus kerja dan harus mati. Manusia mencari, waktu kita itu sudah terlepas, hubungan kita terlepas dari Allah, tapi dari Tuhan itu sudah terlepas. Jadi manusia itu terus berbagai cara mencari bagaimana supaya bisa berdamai lagi sama Tuhan, tapi sudah tidak bisa. Nah, karena besar kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan Allah mengutus putranya yang tunggal, dan bagi kita yang percaya, kita tidak akan binasa. Jadi kita yang percaya tidak akan binasa. Itu yang pokok. Cuman kami di Katolik itu dibaptis itu kita sudah mendapat tiket. Tapi tiket ini bukan berarti setiap kita itu harus bisa masuk surga. Harus ada usaha dari kita sendiri. Jadi ilustrasinya kalau kita dikasih tiket, kita sudah beli tiket pertunjukan atau sepak bola, tapi tahu-tahu di jalan
diajak sama teman untuk pesta atau kemana-mana, sehingga kita nggak jadi pergi ke sana. Sehingga dengan tiket ini jadi tidak sia-sia, tidak berarti. Jadi iman harus ada perbuatan. Tidak bisa iman saja masuk ke surga. Nah, inilah yang kita imani sebagai umat Katolik. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua juga, tidak semua orang meninggal itu dalam keadaan siap, dalam keadaan sempurna. Jadi iman kita mengatakan bahwa kita ini kalau meninggal, di mana tempatnya? Ada 3 tempat: surga, purgatorio, neraka. Ya. Jadi bagaimana orang purgatorio ini? Apa yang harus kita sekarang ini, yang kita lakukan ini? Kalau kita menganggap orang masih di purgatorium, kita akan ada doa arwah seperti ini. Doa arwah itu mendoakan orang yang telah meninggal supaya dia bisa diangkat ke surga. Karena begitu orang telah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa lagi. Yang bisa dia butuh doa dari kita-kita yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita Katolik itu mempunyai 3 gereja. Satu, gereja yang ada di dunia ini, namanya gereja berjuang. 2, gereja di purgatorium, namanya gereja apa itu? Penderitaan. Kenapa? Karena menderita sudah tidak bisa bersatu bertemu sama Allah, ya, tidak bisa. Ketiga adalah neraka. Jadi 3, surga, purgatorium, neraka. Jadi 3 gereja ini ada satu kesatuan. Yang di purgatorium butuh doa dari kita yang di gereja yang di dunia ini, yang gereja yang masih berjuang. Nanti kalau mereka sudah masuk ke surga, yang di surga mendoakan kita yang di dunia ini. Itulah iman Katolik kita, seperti itu. Semua manusia ada dosa. Kita juga dikasih kesempatan untuk pengampunan dosa. Mungkin dasar yang menjadi dasar dari iman. Jadi kalau manusia mesti mati, terus lalu ditanya lagi tuh, kalau kita nunggu surga itu di dunia ini, apakah ada surga? Apakah kita bisa mengalami surga di dunia ini? Kita tidak bisa mengalami surga di dunia, tapi kalau kita doa Bapa kami, coba kita, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Kristus, surga di dunia ini kita boleh mengalami seperti di surga. Kita butuh Tuhan di dalam hidup. Karena apa? Karena di dunia ini tidak banyak kejadian yang kita bisa pelajari. Ada orang bintang film yang begitu terkenal, begitu banyak duit, kok bunuh diri. Saya juga pernah ada teman, dia jadi penasehat perusahaan, penasehat daripada perusahaan besar di Surabaya. Perusahaan besar, penasehat, dia aktif juga, aktif olahraga, aktif jadi penulis. Tapi dia merasa kosong, hidupnya ini kosong. Pada akhirnya itu dia merasa kosong.
saya pernah dipanggil ke sana, ditanya, duduk saya kok masa kosong. Tapi waktu itu mungkin saya karena kurang pintar untuk menjelaskannya, jadi mungkin juga belum dianggap lah. Nah, tapi menjelang waktu dia sakit itu gelisah. Jadi untung anaknya punya hubungan baik sama Romo, minta didoakan, dibaptis langsung didoakan. Kan? Begitu didoakan, malam-malam telepon ke Romo, waduh tenang, hidupnya jadi tenang, yang tadi bingung itu tenang. Dan besok pagi-pagi sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah menerima baptis, menerima kemuliaan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman ini kita tahu bahwa di dunia ini juga kita butuh Tuhan. Di dunia ini kita butuh Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita ini boleh hidup damai, sukacita. Jadi bukan tunggu nanti mau masuk surga aja, tapi di dunia juga kita butuh Tuhan dalam kehidupan. Dan pada malam hari ini juga Pak Seger lagi udah bisik-bisik, udah banyak menerima kasih daripada Tuhan. Mungkin malam hari ini bisa sharing kepada kami supaya juga bisa memberikan menguatkan iman kami. Silakan, dan ini renungannya saya akhiri. Semoga dengan renungan singkat ini iman kita semakin dikuatkan. Silakan. Yang mencoba hari ini kita bertatap muka, saya lagi ini sungguh luar biasa. Hari ini saya dipertemukan sama Tuhan. Setelah acara sore tadi juga berlangsung dengan hikmat, hari ini pun saya juga bisa berkenalan dengan Bapak Ibu. Sudi kiranya Bapak Ibu menerima keberadaan saya yang baru. Mudah-mudahan saya selalu dikasih sebuah berkat, hikmat dengan Tuhan yang sungguh ajaib, sebuah peristiwa yang harus saya beritakan, yang belum tentu 1% manusia menerima keajaiban seperti saya. Saya jadi warga seperti ini 2025. Saya mengalami sebuah proses kebangunan spiritual yang sebelumnya juga saya bangun. 2025 saya mengalami anak manusia yang benar di dalam tidurnya dia ketakutan. Saya waktu itu bermimpi benar akhir zaman, yang dimana saya melihat diri saya sendiri dengan istri saya di dalam kegaduhan sebuah alam yang kontraksi, yang intinya ada angin yang sungguh luar biasa besar. Habis itu saya menyampaikan ke istri saya, kalau kita mau selamat kita harus bergerak atau lari. Ternyata saya lari ke arah ke barat. Tiba-tiba begitu saya lari dengan istri saya, itu ada suara sangsakala, itu berbunyi seperti belnya kapal. Itu bunyinya deng, deng 2 kali. Ternyata habis itu sekelilingnya ada matahari dan terbit dengan cepat. Habis itu saya bilang ke istri saya, apa ini namanya akhir zaman. Habis itu saya terbangun dari tidur. Bayangin, udah enak tidur, ternyata di dekor ketemu sebuah kejadian seperti itu. Saya ingat betul itu. Apa yang salah saya kerjakan? Saya takut waktu itu. Saya nggak pernah korupsi hari ini. Saya melakukan upaya kebaikan buat lingkungan. Saya mungkin harus koreksi itu. Saya pendam. Ternyata nggak selang lama saya didatengin. Yang awalnya mohon maaf, menurut pandangan saya sebelumnya dengan sebuah keagamaan Nabi yang sungguh luar biasa, dahsyat, yang saya ketahui. Saya juga belum pernah mengenal membuka Alkitab juga. Sosok seperti ini benar mendatangi saya. Bayangin,
saya nggak tidur pulas. Saya nggak tidur pulas. Saya di jam 10 malam. Habis jam 10 malam saya izin ke istri saya, ini rumah sebelah ini rumah kontrakan saya. Saya masih hari ini masih tinggal di dalamnya. Jadi sampai hari ini pun saya masih tidur di lantai. Soalnya saya punya keinginan apa yang sudah saya miliki, saya sudah berserah dengan Tuhan setiap hari. Saya komunikasi, kalau nggak komunikasi nggak innover, nggak nyaman. Tiba-tiba saya dengerin podcastnya Dr. Ryu Hasan. Dr. Ryu Hasan ini mengulik sebuah dinamika kedokteran dan sains. Di situ ada tagline-nya warna kuning. Kalau di YouTube ada, Tuhan tidak ada. Tertarik saya buka. Ternyata berapa menit kemudian HP saya terjatuh. Kayaknya saya ngantuk harusnya. Terjatuh, habis itu tiba-tiba saya ditaruh di frekuensi lain. Tiba-tiba, bayangin ya, saya cuma konfirmasi loh, saya kan tidur. Akhirnya saya konfirmasi loh, iya benar, saya ngeliat kaki saya di matras. Tiba-tiba istri saya itu nyakitin saya muka sama muka, langsung diginikan saya. Waktu sudah dekat, bilang gitu. Habis itu saya mau komplain ke istri saya, apa waktu? Maksudnya waktu sudah dekat. Saya nggak bisa ngomong, tak liatin mukanya terus. Habis itu lama-lama dia koreksi, lihat ke atas, bilang gitu. Habis itu setelah lihat saya ke atas, atap rumah saya lubang. Selubang kelihatan itu langit biru awan putih. Dan lama lagi, lama sekali saya ngeliat kayak gini. Apa sih maksudnya? Mau ngomong lagi juga bisa. Tiba-tiba berwujud titik hitam. Habis titik hitam, saya melihat sosok ini, tapi masih jauh di atas langit. Saya pernah melihat ini di Google. Bayangan saya, kok tambah besar, dan hari ini dia turun beneran di rumah saya, depan rumah saya ini. Bukan rumah saya ini. Dia duduk di sini. Dia turun di sini dengan tangannya di bawah tanah. Seperti ini. Di situ soal perjalanan saya sama normal saja. Saya nggak ingat betul dengan kejadian itu. Saya setelah bermimpi itu merasa haus. Saya nggak ingat betul memori itu. Habis itu saya ke dapur. Habis ke dapur haus, ternyata istri saya masih nonton TV. Durasinya nggak sampai 5 menit ternyata proses tadi itu. Habis itu ya udah. Habis itu kembali saya tidur lagi. Habis tidur lagi berapa hari kemudian saya ingat semua. Habis ingat semua. Oh iya, saya mimpi Nabi Isa. Apa ya? Tak pelajari memori tak. Loh, tapi kan waktunya juga sebentar. Waktu saya cuma bersandaran aja langsung dibawa ke dunia yang lain. Oke, lama-lama saya nggak nyaman. Saya beraktivitas seperti normal. Lama-lama itu saya nggak nyaman. Habis itu saya curhat. Tapi curhatnya nggak berani konseling ketemu orangnya atau teman saya. Kita ngomong, saya punya kenalan di sini ada pendeta Pak Eko, saya sharing melalui WA. Saya didatengin seperti ini Pak. Habis itu dia bilang, saya merinding, masa masih iya. Habis itu dikasihin sebuah ayat yang harus saya renungi hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, yaitu ini. Intinya sebuah perjalanan yang sungguh luar biasa. Habis itu saya bertemu juga, ketemu Pak Alpan dan Pak Denny. Saya juga harus berkabar dengan Pak saya, Pak, saya jangan mimpi seperti ini Pak. Harusnya beliau ini kesasar dengan saya, harusnya datangin umatnya, ternyata nggak dengan saya. Sampai bener maksudnya, saya merinding. Kapan? Kamu ada di mana? Ayo kita makan malam, kita berdoa. Saya masih takut waktu itu. Masih takut. Habis itu saya tetap mengunci diri, punya apa yang sebagai sebuah perjalanan saya kunci rapat-rapat. Saya juga mulai belajar sebuah renungan hikmat Tuhan. Sampai hari ini pun saya ada di sini. Habis itu lama-lama saya mulai konseling dengan teman-teman kejadian seperti ini. Akhirnya saya konseling. Kok bisa ya? Saya mimpi di sini. Apa maksudnya? Ternyata saya tarik benang merah. Saya pernah minjemin ruangan ini buat klien saya. Saya ngerjain sama beliau ini. Orang tua saya mengerjakan foto studionya dia. Yang begitu setelah dikerjakan, ya kayak gitu viral rame ini yang kedua. Dia berterima kasih. Akhirnya dia beli properti tempat saya. Dia bilang, Mas Ikut, saya boleh pinjam tempatnya. Loh, maksudnya tempat yang mana? Enggak, rumah kontrakan ini.
Habis itu dia berdoa 10-15 menit. Habis itu dia berdoa. Nah, kejadian itu saya ingat. Mungkin karena orang ini pernah berdoa di tempat saya, di bawah meja komputer saya. Saya cari dia, akhirnya saya WA kapan hari. Ko Hendra, hari ini lagi di mana? Saya mau ngajak makan malam. Terus responnya beliaunya seperti ini. Wah, luar biasa. Saya diajak makan orang sukses. Saya mau diajak bisnis apa? Ayo kita mau makan di Bonami. Saya akhirnya ngajak makan di Bonami. Begitu duduk, wah saya mau diajak bisnis apa nih Pak Segar? Loh maaf loh, saya nggak ajak bisnis, saya mau konseling. Loh konseling apa? Gini Bu, dulu Pak Hendra waktu di rumah saya pinjamin tempat itu doa apa ya? Seperti itu. Habis itu sebentar, saya nggak ingat Pak Segar, doa apa ya? Habis itu ingat, cuma sebentar, ingat ya. Oh, begini Pak Segar, saya banyak melakukan aktivitas, kalau semisal beli properti atau pagi hari, saya melakukan doa rosario. Setelah saya bercerita seperti ini, dia terus menjawab, Mas Segar, aku udah merinding sekali. Mohon maaf, kamu nggak bisa konseling dengan aku adalah orang awam. Kamu tak kenalin sama romoku. Akhirnya datang ke ngagel saya, dengan ini Roma Pepi. Akhirnya curhat, saya ngasihin surga saya tadi sampaikan apa yang kejadian secara ajaib saya terima itu. Akhirnya terakhir saya pengen butuh jawaban dari Romo Pepi. Habis itu malah Romo Pepi bilang gini, Mas Segar, saya baru pertama kali ketemu orang pengalamannya seperti kamu. Ya mohon maaf, dengan kekayaan rohanimu seperti ini, yang bisa jawab ya Tuhan itu sendiri yang datengin kamu. Lah, waduh, nggak nyaman saya, nggak nyaman. Akhirnya saya harus tetap diputuskan tahun 2025 harus dibaptis. Saya takut, waktunya soalnya bilang waktu sudah dekat. Atau saya harus emang jadi masuk ke dalam sebuah organisasi ini. Akhirnya benar, saya ketemu Bapak Rohani saya Pendeta Sutarno, saya dibaptis di surga saya. Saya punya surga di Pajot, yang sungainya luar biasa. Saya diberi karunia Tuhan mendapat sebuah aset yang indah sekali. Saya nikmati, tapi nggak saya nikmati sendiri. Saya jadikan berkat bisa dinikmati orang banyak. Seperti itu sebuah peristiwa yang hari ini benar saya selami. Akhirnya sama saya setelah dibaptis menyampaikan, akhirnya saya juga cari, mohon maaf ya, Nasrani kan ada konsep nih, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Saya masuk mana ya? Akhirnya ada perlu kayak gini. Ya kamu ngobrol sama Tuhanmu aja, kata Pak Eko. Yang bisa menjawab pertanyaan itu, kamu mau dimasukkan kemana? Ya Tuhanmu sendiri. Ya orang yang datengin kamu bilang gitu. Itu tetangga saya Pak Eko yang luar biasa, sangat membantu orang tua saya sampai ini benang merah semua. Habis itu saya ngobrol betul sama Tuhan. Habis itu anak saya kumpulin di tempat yang tersembunyi. Di ruangan rumah saya itu ada tempat tersembunyi. Ada lubang kotak kecil, kalau saya buka saya bisa sembunyi sama keluarga saya di lantai kedua. Itu ada tempat seperti itu. Habis itu anak saya tidur, ada istri saya. Habis itu saya hikmat bikin tanda salib. Habis itu Tuhan, hari ini aku benar yakin, tapi aku harus punya jawaban. Engkau taruh di mana? Langsung dijawab, beneran, bayangin. Ini langsung besok pagi sadar, tahu mimpi apa? Langsung mimpi itu, bawa jalan-jalan. Bayangin, saya awam dibawa gereja yang sungguh dahsyat, agung sekali. Ada di dunia ini, saya nggak tahu ini di dunia atau yang lain nggak. Ya mohon maaf, setelah saya belajar gereja Basilika yang sungguh luar biasa, dia pakai jubah yang berkilau. Habis itu mohon maaf, tiba-tiba salibnya ditaruh di atas kepala, terus dia bilang Yahweh Rafa Adonai. Iya, saya ingat betul. Habis itu saya diajak jalan-jalan lagi, masuk ke dalam teras luar kayak taman gitu. Saya ngelihat orang 4 baju putih bawa tungku tembaga, itu keluar asap. Habis saya lihat itu, habis itu saya diajak jalan lagi. Kalau di Muslim itu tempat wudhu atau tirta itu tempat air. Ada ibu-ibu pakai jubah putih, bajunya transparan sampai bentuk tubuhnya kelihatan. Begitu pagi, betul saya bangun, bayangin. Ini saya ngomong nggak pakai konsultan guys, langsung sama ini dikasih anku tembaga keluar asap. Saya pelajari. Kayaknya kalau nggak Katolik Ortodok, tapi kalau Ortodok saya di mana benderanya? Akhirnya saya masuk. Iya, saya konseling itu. Gerejamu kan dekat, kalau rumahmu di situ, kalau nggak beri Karangpilang, daerah dan itu. Akhirnya setelah saya diajak estafet dengan Prof Denny, ini pater saya, ada Prof Denny, saya diajak ke Yakobus. Habis itu estafet juga sama pendeta-pendeta yang lain, termasuk itu yang luar biasa sebuah perjalanan saya
Habis itu begitu sampai gereja hari Minggu, saya duduk kayak gini berdoa. Tuhan, ini pengalaman saya pertama, walaupun yang kedua datang ke tempat itu. Sebelumnya saya diajak malam misa Natal dengan Prof Denny di paroki, saya tapi di tenda. Saya nggak bisa dampingin beliau. Saya di situ harus khidmat juga. Habis itu paginya saya pengen dapat misa anak, pengen punya pengalaman. Begitu duduk di sini, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau paling depan, saya harus paling belakang sendiri. Setiap hari harus paling belakang. Secara konsep saya, Tuhan, jangan dipromosikan hari ini. Hari seperti itu. Akhirnya ternyata hari ini saya harus mewartakan sebuah kesaksian. Mohon maaf ya. Ini curhatan saya dengan Tuhan. Setelah duduk, saya melihat ada sosok orang jalan. Loh, ini perasaan yang jalan itu teman saya deh. Ini vokalis saya dulu waktu SMA. Ini pengurus Redemptor Mas Krisna. Itu Pak, itu saya bertemu. Ternyata iya perjalanan luar biasa. Tahu nggak? Ini belum selesai Pak. Habis itu mau saya kejar. Kayaknya Mas Krisna bawa anaknya. Wah, tapi saya nggak tahu mappingnya gereja ini, takut lah. Terduduk Pak. Begitu duduk, ternyata teman saya Krisna itu berdiri depan saya, persis samping saya. Bayangin, kalau Tuhan berkehendak, dia di sini. Habis itu tak salami Krisna, bro. Habis itu dia kaget, loh, lapo kon? Natalan bro. Kok Natalan? Konsepnya apa sih? Akhirnya saya bercerita seperti ini. Wah, merinding aku bro. Ya seperti itu kayak tadi yang sering saya sampaikan. Ya udah ngobrol, akhirnya saya merasa nyaman, sudah punya ekosistem baru, dan ternyata ada sosok yang di satu saat saya punya chemistry dengan mereka. Yang intinya talenta yang itu saya miliki dulu, saya jadi artis, gitaris saya dulu, ritme dulu sama ini, sampai keliling pernah, sampai saya ikut festival di Delta itu masuk 10 besar, harusnya Harpa Record dulu. Tapi begitu orang-orang sudah beraktivitas berikutnya, semua kerja hilang semua. Udah saya nggak punya dunia seperti itu, akhirnya saya berprofesi yang lain. Kalau sebuah perjalanan seperti itu, yaitu 2025 saya mendapati sebuah perjalanan yang ajaib, yang intinya itu menurut saya biasa-biasa aja. Paling tidak hari ini kita saling mengenal. Saya selaku founder and creator Rustic Market, saya juga selaku komisaris independen PT Karya Cerita Harmonis yang menaungi banyak orang yang punya kreativitas sungguh luar biasa. Saya cukup dengan Tuhan, saya sudah punya surga sendiri. Hari ini pun juga saya jadi keluarga besar di lingkungan saya, Santa Maria, sudah diterima. Terima kasih Pak Har juga yang datang dari Darmo, yang suatu saat mempercayakan saya bisa diterima. Mudah-mudahan walaupun saya hari ini pun juga masih kelas 1 pemain, walaupun sering bolos, soalnya saya sering project sama Grand Opening Potong Pita. Soalnya Potong Pita nggak mungkin dari sini Mbak, pasti ya saya gitu. Akhirnya izin sama Romo sering seperti itu, Sony sama Pak Kardi, bisa apa sebuah perjalanan Pak, saya nggak perlu cepet-cepet, intinya saya menikmati sebuah proses saja ya. Saya gitu, itu perjuangan saya. Intinya pada malam hari ini kejadian yang kalau kita ngomong tarik benang merah itu masih biasa-biasa aja. Sebuah perjalanan lagi Pak. Setelah saya yakin sama Bu Hikmat sering datang, intinya apapun lah, intinya kalau masalah karir sudah enggak, harus saya bagi porsi saya. Intinya hari ini saya diutus disuruh melayani apa dengan talenta saya yang miliki. Ternyata setelah perjalanan ini saya tarik benang merah, kejadian itu 2026 Pak. Bulan Desember saya setelah dari Bogor, Jakarta, Semarang dan kembali ke rumah. Habis itu saya ketemu bapak saya, dia sudah kembali ke rumah. Ternyata tak sampaikan, Bapak kenapa pulang dari rumah sakit? Saya bosan. Kalau saya kan nggak nyaman Pak, nggak ada yang jaga. Ya udah, mudah-mudahan imunnya tumbuh, dia paling tidak ketemu keluarga. Seperti itu saya konsep. Tiba-tiba saya lagi terawas Pak. Saya ngecek proyek saya yang Tiny Village penginapan itu Pak. Saya telepon sama tetangga saya juga pendeta. Seger, kamu di mana? Saya di Terawas. Loh, kamu kok pergi lagi? Bapakmu bilang kemarin, bilang ke saya, kangen sama kamu. Langsung saya lemes Pak. Loh, masa kemarin ketemu saya kok bilang kangen? Saya nggak nyaman Pak, nggak enak.
takut saya. Habis itu jam 12 siang tiba-tiba saya cari tempat Pak, cari pohon besar rindang pohon durian dekat lobi saya. Habis itu saya nangis-nangis di situ Pak, ternyata nangis-nangis sendirian Pak, kayak orang gila nangis-nangis. Tiba-tiba saya ngobrol sama Tuhan seperti keseharian saya. Tiba-tiba sebenarnya jam itu orang tua saya sudah dibawa ke rumah sakit dengan sebuah tragedi kritis dia. Habis itu Pak, sampai 2:30 saya ketemu dengan partner di sana mau ngurusin proyek itu. Tiba-tiba langsung adik saya nelfon. Saya langsung kerasa hati saya deg gitu. Ada apa-apa ini pasti. Beneran. Adik saya nangis bilang, "Mas di mana?" "Gugum sudah meninggal." Soalnya saya Pak, bayangin. Saya udah posisi seperti itu. Artinya kehidupan saya menurut saya aku juga saya masih aktivitas sering seperti itu Pak. Cepat sekali saya melakukan sebuah progres. Ternyata mohon maaf sampai orang tua saya merasakan seperti itu, mungkin karena keberadaan dia juga lagi harus ditunggu. Habis itu saya lemas, saya lari Pak. Ternyata di parkiran itu ada driver saya lagi ngantar manajemen Pak. Mobil saya tinggal. Habis itu saya antar saya ke Surabaya. Saya tidur, saya langsung ngobrol sama Tuhan. Dia ngebut, saya tahu, saya tetap tidur, nggak pernah mencamkan, nggak pernah. Pokoknya bayangin lemes Pak. Lemes. Habis itu bilang, "Tuhan, kalau kamu benar Tuhan yang menjamah saya hari ini ngomong sama engkau, tolong tunda ayah saya nggak jadi mati hari ini." Ya, beneran, nggak jadi mati hari ini ya. Kalau engkau benar Tuhan, saya bakal besok sembahyang di sana. Oke Pak. Begitu sampai dokter stoma Pak, saya nggak boleh masuk Pak. Sama keluarga saya, sama dokter nggak boleh masuk. "Mas, Bapak sudah penanganan atensi sama dokter. Keluarga suruh nunggu, habis ini bakal diutarakan apa yang disampaikan." Saya nggak mau Pak, saya pengen lihat orang tua saya, mayat orang tua saya. Begitu saya masuk ICU Pak, ada 6 ICU Pak, ada bednya ya. Ayah saya di paling urgent di depannya perawat. Saya ngelihat kakinya sudah putih. Itu mayat orang tua saya sudah nyesel Pak. Ngapain ya? Saya tadi dirawasi tak cuma ngomel. Ternyata Pak, begitu saya sampai ruangannya Pak, di sampingnya orang tua saya, laki-laki ini, persis saya seperti ini. Bayangin Pak, saya melihat Tuhan itu sendiri ada di dalam orang tua saya. Bayangin, dia langsung sadarnya nggak gini Pak, langsung menunggu kepulangan anaknya. Gini Pak, bayangin, langsung gini Pak. Saya cuma takut loh, orang ini sadar enggak? Loh, saya kayak dikasih surprise Pak. Wih, gila, sampai langsung takut Pak, kayak dapat lotre. Bayangin, saya mau teriak-teriak waktu itu Pak. Kalau kamu pengen selamat mau sembuh, datangin ini loh, konsultan Tuhan Yesus. Saya kayak orang gila Pak, tapi saya tekan intinya, saya nggak sampai melakukan hal itu. Habis itu saya ketemu perawat sama dokter. "Loh, Masnya siapa?" "Loh, saya anaknya." "Mas, jangan di sini, Mas harus di luar, ini masih penanganan dokter." Saya nggak mau Pak, khawatir orang tua saya ini sebenarnya antara sadar sama nggak sadar. Setelah saya bisikin, "Pak, yang bikin selamat ini Tuhan Yesus." Dia cuma diam gini aja. Loh, ini diantara hidup dan enggak, jangan-jangan ini keadaannya. Saya disuruh pergi gini Pak. Habis itu suruh pergi, cuma merespon gini, "Wah, jangan-jangan nggak sadar." Saya langsung Pak, gini Pak, masuk kolongnya perawat sama dokter. Saya terobos, orang tua saya tak bisikin lagi, "Bener ya Kung? Minta tolong Tuhan Yesus." Langsung orang tua saya gini, "Panggil Tuhan Yesus bisa?" Langsung orang tua saya gini Pak. Oke, saya keluar, pengen ngomong sama keluarga saya. Siapa yang bilang orang tua saya sudah meninggal? Ternyata di depan pintu udah dihadang sama dokter anestesi di pintu Pak. Habis itu saya keluar, habis itu dokter menyampaikan, "Loh, siapa ini?" "Lah, ini kakak saya." "Oke, dah dokter. Mas, saya beritakan, intinya tahu sendiri, ini bapaknya itu ajaib. Tadi udah sempat henti jantung, tapi hari ini masih dicek sama dokter apa yang bikin henti jantungnya, antara jantung dan paru atau organ yang lain." Bayangin Pak, akhirnya representasi saya kumpulin Pak, saya langsung ngobrol, berdoa di depan Dr. Sutomo. Itu sungguh ajaib sekali Pak. Intinya hari ini kalau kita saksikan semua, dia lagi memuliakan keluarga saya. Kalau nggak percaya, saya juga nggak percaya dengan diri saya sendiri kalau dia lagi pakai saya. Saya nggak mau. Kalau ternyata benar hikmatnya sungguh luar biasa. Pertanyaan seperti ini kan seperti kejadian seperti ini biasa. Bagaimana mungkin anaknya orang tukang becak, habis itu ngerjainnya proyeknya konglomerat
yang ada di Indonesia. 10 besar orang Indonesia udah kenal sama saya Pak, bayangkan. Surabaya sudah saya kerjakan semua. Bapak mau ngerjain apa? Pakuan Mall itu saya mengerjakan Pak. Pakuan Mall ya, baik barat dan timur saya. Sama Bu Melinda aja saya. Yang ngerjakan siapa? Ini orang tua saya. Saya belum punya manajemen. Saya cuma punya diri saya sendiri, punya orang tua, punya adik, itu saya kerjakan. Sama punya tim workshop 2. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Saya kerjakan semua Pak. Pak Hermanto Tanoko yang punya kerajaan udah datang ke sini, nawarin semua asetnya. Pak Nari Sampuran sudah semua Pak, belum tentu cocok sama saya. Grupnya Ciputra ini kebetulan keluarga besar dari Ciputra Group Pak, sama menyampaikannya gitu. Tapi tahu sendiri, kita sampaikan kalau saya dikasih sebuah aset, kira-kira tak tanyain Tuhan, kerjakan enggak? Kalau enggak, ya saya nggak cari uang, cari karya yang intinya itu saat perjalanan saya pendek sebentar di kehidupan ini. Itu intinya dari saya sebuah peristiwa yang ajaib. Saya udah pernah sukses buat saya sendiri sama orang tua saya sendiri. Bayangin perjalanan spiritual saya mengalami sebuah karir kerja di hotel dengan karakter, mohon maaf, orang tua saya ya biasa-biasa aja. Paling mendapati sebuah pengalaman ya mohon maaf, divisi yang biasa aja kan. Saya jadi cuci piring, steward di hotel itu. Habis itu saya malu, ternyata saya banyak belajar di YouTube, lihat di luar negeri, ternyata banyak anaknya punglu, anaknya orang berada yang sekolah di luar negeri, ternyata kalau weekend berprofesi freelance kerja di restoran. Ternyata sama, steward juga. Oh ternyata ini enggak, bukan divisi bawah. Ini sebuah profesi yang benar-benar ada di dunia yang intinya Tuhan kendaki. Biar sebuah makna kehidupan ada. Saya belajar, Bu. Tahu enggak? Begitu belajar, anak cuci piring ini jadi profesor, bayangin. Oke ya, tiba-tiba Bu, nggak sampai jadi profesor ya, didatengin sama top manager yang di hotel itu. Ya, ini keren. Habis itu saya diajak ke office. Akhirnya saya mau di warning. Wah, dipecat jangan-jangan mungkin karena lihat CCTV saya melakukan pekerjaan yang jelek. Ternyata begitu sampai office, saya diajak ke locker. Sampai locker tiba-tiba orang ini ngeluarin celana bekas. Terus dia bilang gini, Segar, kamu harus pindah tempat, kamu harus belajar di restoran. Celana ini, tahu nggak? Saya pernah punya pengalaman berkarir di hotel ini dengan celana ini. Aku percaya kamu bisa. Kayak gitu ya. Habis itu Pak, saya nggak berani Pak, saya nggak punya pengalaman di restoran. Habis itu ya, mau nggak mau, saya besok beralasan. Segar, kamu kenapa nggak pindah? Ya mohon maaf Pak, saya alasan mulai konyol Pak. Saya nggak punya sepatu pantopel Pak. Habis itu loh, kalau gitu saya punya. Habis itu besoknya ditawari lagi, Mas Segar kenapa nggak pindah? Ya mohon maaf Pak, sebenarnya saya belum siap. Soalnya ternyata saya harus juga menempuh kuliah Pak. Intinya waktu yang suatu saat harus belajar. Oh gitu. Ya udah, selesai Pak. Selesai ternyata dia keluar Pak. Tapi keluar itu dengan perjuangan saya jadi kawan kontrak Pak. Beneran nih. Ini kejadian yang sungguh luar biasa. Habis kontrak Pak, jadi kontrak. Berapa puluh tahun kemudian Pak, apa yang udah dibuatkan sama manajer ini Pak, saya jadi profesinya dia. Saya jadi top manajer itu Pak. Sampai GM saya nggak boleh resign itu Pak. Sampai dia bilang gini, emang perbandingannya berapa? Kamu kurang apa di sini? Iya Pak, terima kasih saya sudah nyalip senior saya Pak. Tapi mohon maaf Pak, saya harus berkarya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Saya tahu dunia seperti itu seperti apa. Ya udah, yang ngono gak iso ngadoli mana. Ngomong bahasa Jawa Pak. Kalau setelah saya ngomongin 100% tadi, setelah kejadian itu Pak, saya berproses tiba-tiba saya ketakutan juga Pak dengan dunia baru yang saya nggak tahu ini. Saya harus punya workshop kecil Pak. Karyawan pertama yang saya hire ini orang tua saya ini. Bayangin nggak? Sampai sekarang punya cabang Indonesia ini awalnya. Bayangin. Ini Pak beliaunya. Habis itu tiba-tiba seperti itu saya punya mimpi seperti dikasih Tuhan. Suruh buat nasi market. Saya bikin nasi market Pak. Belum ada wujudnya. Tapi brand atau trademark itu Pak, mimpi saya sudah saya tempel di Pakuan Mall. Sampai sekarang masih ada. Soalnya Bu Melinda bilang, Mas Segar aku buatin tema-tema logo, tema-tema di Eropa. Saya kepikiran, boleh nggak saya nempelin logo mimpi saya? Udah saya tempel duluan Pak. Berapa tahun kemudian Pak, saya punya ini. Dengan sebuah perjalanan, begitu pandemi Covid, peradaban berbeda Pak.
saya dijadikan biji sama Tuhan. Saya nggak tumbuh ke atas, saya mengakar Pak. Mulai, bayangin Pak, pandemi susah cari uang, tempat saya viral Pak, lautan manusia Pak, bayangin. Tapi perjalanannya nggak sebentar, intinya cukup fluktuatif suatu saat perjalanan, ya intinya saya banyak belajar. Seperti itu Pak, intinya perjalanan saya, intinya sungguh ajaib sekali. Mudah-mudahan ini sebagai penghibur, pembangkit kehidupan kita yang inti dengan sisa waktu yang bakal kita lalui. Mudah-mudahan Tuhan semesta alam, yang Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa baik sekali dengan umatnya. Saya juga mudah-mudahan saya bisa terukur, dikasih sebuah talenta yang saya miliki. Kata Tuhan, dengan 1 talenta bisa kamu buat 20 tahun. Kalau talenta saya banyak Bu, saya bisa ke semua. Saya ngerjain apartemen bisa, ngerjain mall bisa, ngerjain hotel bisa, ngerjain catering bisa, ngerjain cafe bisa, semua saya kerjain Pak. Kerjain sama siapa? Ya itu, saya cari orang-orang yang kreatif, saya taruh di perusahaan saya berkoloni, kerja dengan ekosistem baik. Ya ini sebuah karya semua. Kayak gini meja ini, paling tidak orang-orang kreatif saya semua. Kursi, semuanya, mobil, motor, bikin. Tapi yang nggak sering dilihat manusia. Kalau sering dilihat manusia itu otak kiri. Kalau kata Tuhan yang nggak pernah dipakai, kalau kita main irama musik pakai frekuensi, yang dipakai otak kanan. Luar biasa. Mohon maaf, hidup kita berarti nggak boleh biasa saja. Kok tiba-tiba hidup gini ketemu surga? Enggak, butuh perjuangan. Kita harus melayani. Ya besok ada banyak Tuhan. Tapi kejadian saya intinya saya sampaikan. Kenapa ya? Kok tiba-tiba saya sering rindu sama Tuhan di suatu saat beneran. Begitu saya sering ke gereja, Romo sering menyampaikan, kalian juga rindu. Wih, gila. Saya menemukan suatu saat yang ini sebuah perjalanan. Bener guys, kenapa kita itu sebenarnya? Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya guys. Gak bisa. Apa yang kita hidup hari ini sekarang? Coba, udah bergantian biar Bapak itu. Coba. Saya pernah nyari Pak, Tuhan saya ternyata jauh di sana. Begitu sampai sana, nggak ada apa-apanya. Kembali lagi di sini. Ternyata beneran. Roh Kudus itu sebuah pribadi yang menemani saya, yang sering ngobrol itu. Pernah sebuah kejadian Pak. Ini saya lagi. Perjalanan itu nggak mudah, nggak mulus Pak. Begitu saya punya workshop Pak. Ternyata saya pernah punya pemikiran gini, wah, saya nggak bisa gaji karyawan Pak. Karyawan saya cuma 5. Saya, orang tua saya, Pak Adi saya, sama adik, sama ponaan. Gajinya mingguan cuma 4,5 juta atau 5 juta Pak. Saya mikir, jangan-jangan profesi yang saya geluti ini habis ini berakhir dan saya kembali jadi cuci piring lagi. Melalui nol kita ngomong, sebuah game. Ternyata saya Pak langsung cari hutan Pak. Di belakang hutan saya itu langsung ngobrol Pak. Ngobrol sama pohon, kayak orang gila. Kalau sekarang di ngomong ya mungkin Mas Seger ternyata enggak kayak gitu. Ngobrol Pak, ngobrol. Habis itu pohon bilang gitu, kamu kira kejadian kehidupan kayak gini tuh kan enggak? Bilang gitu Pak. Itu bukan bisikan hantu, di hati Pak. Itu dia bilang, kalau nggak percaya pakai aku, bilang gitu. Tahu nggak Pak? Terus ada clue kayak gitu. Oh ini saya tebang kayak kapak, beneran ini. Yang nebang itu bukan orang profesional Pak, pakai Jenson, adik saya Pak. Laporan saya tak suruh nebang kayak kapak. Nggak putus-putus Pak, dia nggak punya talenta, nggak punya pengalaman. 2 hari baru tidur, habis itu dipotong. Setelah dipotong, saya jadikan lempen-lempen kecil buat dekorasi Pak. Tiba-tiba saya ditelepon sama Bali. Mas, yang barusan kamu posting masih ada? Oh baru ini. Tiba-tiba Pak, nominalnya langsung nggak beli 1-2 Pak. Nominalnya 4,5 juta Pak, bayangin. Saya langsung bisa bazar karyawan pertama kali Pak. Luar biasa. Tapi kasih hikmat lagi Pak, Seger, belum selesai. Jakarta Pak nelpon Pak. Sisanya, Mas, yang diposting masih ada. Belum jadi, tapi berproses kalau mau. Ternyata nominal 5 juta Pak. Ini bisa buat bayar minggu berikutnya. Bayangin. Makanya kalau kita hari ini mendapati ini belum cukup. Nanti ada hikmahnya yang luar biasa. Itu saya sering ngobrol kayak gitu, intinya hari ini pun dia benar-benar menjawab secara pribadi buat saya. Mudah-mudahan saya bisa mendalami pembelajaran saya, belajar karya salib yang suatu saat saya minta para hadirin semua yang ada di sini mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Mudah-mudahan saya diberi perlindungan dari segala apapun, baik itu yang jahat. Saya tetap punya keyakinan saya adalah pohon yang berbuah. Saya jadi nakoda bahtera besar, dan di bahtera itu dia yang menyertai saya. Terima kasih. Each morning I get out my diary,
can barely stand on my feet. Take a look Take at a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart of me. Oh, I go down my knees right away till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? He works hard Every day. I tried, but everybody wants to put me down. They say I'm gone crazy. They say I got a lot of water in my brain. Oh, I got no common sense. I got nobody left to believe. Oh, somebody, anybody find me somebody to love? Anybody find me someone to love? I got no rhythm. I just keep losing my beat. just keep losing and losing. I'm alright. He's alright.